Marilah kita fokus kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat, Penyembuh. Datanglah dengan kerinduan dan kita pasti dijamahnya. Gak bisa. Gak di sini. Bapa di surga yang kami muliakan, kami sembah, kami tinggikan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk pagi yang indah ini. Kami boleh datang kepada Tuhan Yesus untuk menyembah, memuji, muliakan nama Tuhan Yesus. Biar Engkau yang menguduskan setiap kami Bapa. Engkau yang mengampuni setiap kami ya Bapa. Banyak kekurangan kami, kelemahan kami, bahkan dosa kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mohon ampun supaya kami dapat perkenanan-Mu pada pagi hari ini untuk menyembah, memuliakan nama-Mu. Melalui pikiran kami, melalui hati kami, melalui pakaian kami, mau tingkah laku kami Tuhan. Kami mohon ampun kalau tidak berkenan. Supaya kami semua kami boleh sungguh-sungguh di hadapan-Mu, menghormat yang ajaib, yang mulia. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa di sorga. Kami bersyukur dan selalu bersyukur. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin belum hadir atau masih dalam perjalanan, mungkin yang semua belum siap, biar Engkau yang menyertai, Engkau yang memberikan perlindungan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah doa puasa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita. Bersyukur alamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku, oh oh oh. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Yesus girakanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Yesus, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku, oh oh. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka yang Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku, oh oh. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka Yesus girakanku. Ku bersuka Yesus girakanku. Haleluya. Mari kita duduk kembali. Kami menyiapkan hati kami
untuk datang kepadamu Tuhan Yesus, mau menyembah Engkau dalam pujian dan penyembahan kami di siang hari ini. Karena kasih Tuhan terlalu nyata dan terlalu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar segala pujian syukur kami hanya bagimu. Haleluya. 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 Iya,
Dekat kami Tuhan di dalam pelukan, karena Engkau Bapa yang mengenal hati kami. Kiara pataka syinara lapa syanara pada Bapa. Kiara dari zaman
Kami akan ikuti Tuhan panggilan-Mu dalam diri kami. Kami menyerahkan semua kehidupan kami ke tangan-Mu untuk uji roh kami kepada-Mu. Kau yang ambil alih seluruh kehidupan kami. Kalau Kau Tuhan yang berbicara bagi kami. Dari Kau disukakan dalam pujian dan penyembahan kami di siang hari ini. Biar hanya nama Tuhan Yesus saja ditinggikan, dipermuliakan. Biar setiap telinga yang mendengar pujian kami mendapat lawatan yang daripada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu Bapa, datanglah kerajaan Bapa, jadilah kehendak Bapa di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa lah yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kalau Bapak begitu setia menyertai kami. Kami juga rindu ya Bapak, dalam hadirat Tuhan Yesus, di dalam perbuatan pujian kami, Bapak boleh berkenan. Dan kiranya pujian dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Bapa. Terima kasih Bapa, saatnya kami akan membaca firman-Mu, Yesus 18. Mohon kiranya Tuhan Roh Kudus yang menguduskan, mengurapi kami, memberikan pengertian, sehingga setiap firman yang dibaca boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, berakar kuat, bertumbuh, bahkan berbuah. Dan kami boleh mempermuliakan Bapa melalui buah-buah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan Yesus. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Tuhan Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Tuhan Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak-anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Tuhan Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Ulang dari atas. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, dia akan menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kehilangan diikatkan pada lehernya lalu ditenggelamkan ke dalam laut.
Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku di sorga, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Bagaimana untuk menyelamatkan bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor itu 99 di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anaknya ini hilang. Apabila kamu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkan kembali. Amin. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 orang atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jikalau ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah ia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Amin. Silakan, Sis Popo. Dan lagi aku nggak kelihatan tulisannya nih, agak ke atasan. Dan aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini bersepakat meminta apapun juga permintaan mereka, itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 orang 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Amin. Tuhan Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga
seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Ibu Nini silakan. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Amin. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai kamu hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau. Bersama-sama. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Amin. Bapa di surga teramat baik, kami juga rindu merenungkan kehidupan kami kiranya selalu ada di dalam perkenanan Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk ibadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kami yang sudah datang ke rumah-Mu ini ya Bapa, dan rindu dijamah dilawat oleh Tuhan Yesus. Demikian juga mereka yang masih ada di rumah, biar mereka juga diberi kesempatan untuk datang ke tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya saudara-saudara, kita bangsa Indonesia ini ulang tahun keberapa tahun ini ya? 78 atau 87? 78. 78. Ada yang umurnya udah 78? Belum ya? Menuju. Ya, 78 tahun. Katanya merdeka. Ya. Tapi ternyata belum seluruhnya merdeka, saudara. Saya baca di Google, ternyata masih ada 7.400 desa yang belum punya listrik. Coba kita renungkan ya, kalau di rumah pas listriknya padam, gimana perasaan kita ya? Mulai dari Bu Haryawati, pernah kan padam listriknya di rumah? Ya gelap, maksudnya perasaan ibu gimana gitu. Nggak nyaman ya, tapi sedikit ya.
Sedikit atau banyak? Banyak kayaknya. Terus berdoa, Tuhan kapan nyalanya Tuhan? Lalu ngomel-ngomel bla 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 bla, PL gimana sih, PLN gimana sih, PLN gimana sih, gitu kan. Apalagi Bu Kris, sumpah, jadi ibu keluar gitu, jalan, serba salah, di rumah sumpek, di luar banyak nyamuk. Ya. Gimana Ibu Alfrida? Panasan ya, biasa nyaman ada AC ya Bu ya, 24 jam ada AC di rumah. Gimana Denis? Kurang nyaman ya. Kalau pas mati lampu, di depan ada mie ayam gitu, tetap nyaman nggak? Gimana Pak Benget? Kalau Marah-marah udah bayar listrik kok mati. Oh ini ada jawab nih. Ntar Bu Nini, belum sampai ke Bu Nini. Haleluya. Gimana Pak Benget? Nih. Ya, bagaimana Arum? Kalau di rumah mati listrik? Gimana Divo? Gimana kalau saudara tinggal di daerah yang belum ada listriknya? Ya, ya. Kita bersyukur ya, ada di tempat yang nyaman, ada listriknya, ada AC-nya, minimal kipas angin, ya. Ya, ternyata memang Indonesia kalau makmur sudah. Kalau yang di rumah gimana nih kalau pas aliran listrik padam, Ibu Nini yang kenceng nih. Gimana Ibu Nini, suaranya belum dibuka? Dibuka aja semuanya dibuka. Yang lain juga dibuka. Piye to iki wis bayar listrik kok lampune dipateni. Artinya ngomel dia. Ya, udah bayar listrik kok lampunya dipateni ya. Gimana Ibu Yohana? Nyalain lilin Pak, terus ngajak main anak-anak aja di dalam. Oh, iya iya. Bagaimana Bu Santi? Ya tergantung ininya juga Pak waktunya. Kalau malam lagi tidur ya panas. Kalau lagi siang, mungkin kalau lagi masak listriknya nggak bisa dipakai blender atau apa Pak. Magic jar yang mengganggu aktivitas yang jelasnya Emang gak keseharian. kepanasan? Tergantung waktunya yang tadi itu saya bilang. Iya. Kalau Ibu Santi sih mungkin dia masuk ke mobil, dia nyalain mobil, nyalain AC, dia tidur. Enggak juga Bapak. Enggak juga ya. Misalnya lagi masak pasang blender, blendernya mati, begitu Pak. Jadi memang menghambat. Ya itu salah satu hal saja saudara dalam hidup, kalau ada yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, banyak kali kita jadi nggak nyaman begitu ya. Saudara mari kita merenungkan saudara-saudara kita itu ada 7.400 desa yang sampai hari ini belum pernah ngalami listrik. Ya, tolong saudara masukkan dalam doa saudara supaya ada jalan keluar begitu. Memang daerahnya jauh sekali dari kota jauh. Ya, tapi kalau negara ini hadir harusnya bisa gitu kan. Ya. Minimal bisa pakai tenaga matahari. Saya melihat ada satu desa yang nggak kekurangan air sawahnya karena apa? Ada orang-orang pintar di sana, ya anak muda, dia bangun itu tenaga surya, lalu menghasilkan listriknya buat pompa air. Jadi pompa airnya jalan 24 jam, saudara, sehingga mengalir air terus ya di sawah-sawah mereka sehingga mereka bisa panen. Ya. Nah, kita juga berdoa supaya orang-orang yang cerdas itu juga yang tinggal di desa-desa bisa dipakai Tuhan luar biasa. Dulu di Temanggung, saya pelayanan di Temanggung, saudara, ada gembala sidang di sana ya dari GKJ. Ya,
Di sana nggak ada air, tapi dia berusaha saudara ke desa sebelahnya, lalu dia sambung tuh bambu-bambu ya sampai ke desanya sehingga desanya bisa punya air, saudara. Ya, tapi ternyata memang diperlukan hikmat dari Tuhan Yesus, diperlukan pertolongan dari Tuhan Yesus supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, saudara kita yang sudah punya listrik, pernah nggak kita bersyukur untuk listrik yang kita nikmati? Halo? Kapan Ibu terakhir bersyukur untuk listrik? Oh, jepret. Iya. Iya. Kalau pada waktu itu nggak mati, ya, mungkin nggak bersyukur. Saudara, banyak hal yang kita lupakan untuk bersyukur. Nafas kita, oksigen yang kita pakai, saudara, setiap hari 24 jam ya, tanpa stop gitu ya. Pernah nggak kita syukuri? Ya. Waktu dulu pakai oksigen satu tabung berapa, Bu? Yang kecil, berapa lama dipakai berapa lama satu tabung? 8 jam. Ya, taruh 6 jam. 1 hari 24 jam, berarti 4 tabung ya. 80.000 ya. Karena satu tabung 20.000 ya. Iya, enggak kan sekarang kita gratis nih. Andai kata pakai tabung terus kan berarti 4 tabung ya. Satu orang. Satu keluarga berapa? Ya. Nah, saudara, kenapa kita mau merenungkan ini? Ternyata banyak hal yang harus kita syukuri dalam hidup ini. Ya. Coba saudara cari apa-apa di dalam hidupmu yang kadang kita lupa mengucap syukur. Ya. Saudara mengucap syukur terakhir buat rumah saudara kapan? Ya. Sekali-sekali saudara pergi ke seberang rumah, lihat dari jauh rumah saudara, ucapkan syukur. Ya. Berapa banyak kita bersyukur buat keluarga kita? Kalau keluarga mungkin sering ya, setiap doa kadang-kadang kita sebut nama mereka gitu ya. Tapi untuk hal-hal yang terlupakan dalam hidup ini, saudara, untuk kita mengucap syukur pada Tuhan Yesus. Betapa Tuhan Yesus itu baik, sudah Dia sediakan segala yang kita perlukan. Beberapa waktu lalu ada yang memperkirakan, seorang dokter memperkirakan bahwa saraf-saraf kita, saudara, saraf kita tuh yang kecilnya katanya hampir sepertiga rambut, ya. Itu kalau disambung-sambung panjangnya tuh 29.000 kilometer. Jadi kalau saudara pergi dari sini ke Surabaya balik lagi itu kira-kira 14 kali ya pergi pulang. Betapa ajaibnya ya tubuh kita ini saudara. Jadi kalau kita sehat, wah luar biasa itu. Bagaimana yang 29 km itu bisa tersambung dengan baik sehingga saudara bisa hidup, bisa berkomunikasi, bisa menikmati hidup ini. Itu baru saraf. Belum pembuluh darah. Ya, pembuluh darah kitanya juga banyak sekali. Nah, keajaiban-keajaiban itu yang membawa kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus. Ya, bukan cuma benda-benda saja yang kita syukuri, saudara. Tubuh kita kalau sehat itu juga suatu hal yang luar biasa. Ya. Nah, yang luar biasa adalah Tuhan kita Yesus Kristus, pencipta semesta ini, saudara. Dan gak ada yang kebetulan, kalau saudara diciptakan itu bukan kebetulan, itu satu pribadi. Bahkan Daud mengatakan kejadianku tuh ajaib, kata Tuhan, katanya Daud, saudara. Ya, nah untuk itu biarlah ini semua membuat kita terkagum kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa Roh Kudus, sehingga meningkatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kita ada di bangsa ini juga kita mengucap syukur, saudara. Di bangsa ini banyak anak-anak Tuhan yang berdoa bagi bangsa ini.
Kita ngalami doa keliling ya. Ya. Halo. Ya, saya nggak tahu saudara yang lainnya doa keliling nggak? Doa keliling. Saudara, ada hamba-hamba Tuhan yang berdoa keliling menggunakan pesawat terbang. Di daerah Papua khususnya, saudara. Ya, doa kelilingnya pakai pesawat terbang, pesawat yang kecil, saudara. Misionaris, mereka berdoa supaya Indonesia ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan memang betul Indonesia ini penuh dengan kemuliaan Tuhan loh. Saudara, negara-negara lain kagum sama Indonesia. Ya, di Afghanistan saudara, di Pakistan, mereka cuma punya 7 suku, tapi ribut terus saudara. Indonesia punya lebih dari 900 suku di Indonesia, tapi nggak ribut-ribut kayak mereka saudara. Kenapa? Banyak yang berdoa bagi Indonesia, amin. Jadi kalau sudah berdoa bagi Indonesia, jangan merasa bahwa itu sia-sia, nggak ada kelihatan apa-apa. Memang nggak kelihatan, tetapi dampaknya luar biasa. Ya, jadi itu sebabnya saudara kalau saudara berdoa, berdoalah dengan penuh kebanggaan. Ya, bahwa Indonesia ini ditopang oleh doa anak-anak Tuhan. Kalau Indonesia nggak ada anak-anak Tuhan, saya percaya sudah terjadi seperti Sodom dan Gomora. Ya kan? Sodom dan Gomora kan nggak ada anak Tuhan yang jumlahnya cukup. Ya, satu kota itu nggak ada 10 orang. Adanya cuma berapa orang coba? Lot sekeluarga berapa orang? Lot dan istrinya 3 orang, 2 orang anaknya ya. Belum tentu sungguh-sungguh juga, 4 ya? 4 orang, jumlahnya 4. Iya, anak perempuan 2, kan jadi 4 orang. Padahal kalau ada 10 orang saja, kota itu nggak dihancurkan. Walaupun kota itu jahat luar biasa pada waktu itu. Indonesia, saudara, saya percaya kalau bilang 4 orang, kira-kira mungkin 1% ya dari penduduk sana. Indonesia, saudara, puji Tuhan, anak-anak Tuhan itu ya sekitar 10%. Yang berdoa itu kalau 10% ya bisa-bisa cuma paling sedikit 1%. Tetapi saudara jumlahnya dianggap cukup oleh Tuhan sehingga Indonesia nggak dihancurkan. Indonesia tidak diizinkan iblis menghancurkan Indonesia. Ya, walaupun gonjang-ganjing saudara. Ini artinya jumlah orang yang berdoa bagi Indonesia itu masih kurang sebenarnya. Masih antara yang jahat dan yang berdoa itu masih 50-50 sebenarnya, sehingga bergejolak terus. Tapi kalau ada gereja yang terus-menerus berdoa, anak-anak Tuhan yang berdoa, hamba-hamba Tuhan yang terus berdoa, apalagi berdoanya jam 3 pagi, saudara, harganya mahal, saya percaya Indonesia segera akan makmur. Ya, itu sebabnya kita tetap berdoa supaya pada tahun 2045, kira-kira kita masih ada enggak nih? Kalau Dipa umur berapa tuh 2045? Udah jadi opa-opa kali ya. Sekarang 23. 45 dikurang 23 berapa Rom? Bendahara. 22 tahun lagi. Ya nggak ada mustahil kita bisa hidup 20 tahun lagi. Kalau saya 67 tambah 22, 89. 89 ya. Bisa rapture. Ya. Nah saudara, doa kita ini harus berkesinambungan. Ini doa kita ini di masa-masa kritis sekarang ini dalam pemilihan presiden. Ya kan? Kalau salah pilih, itu kayak orang isi bensin. Dari 0 ya Pak, dari 0 lagi saudara. Kacau dari 0 lagi nih. Ya, harusnya dilanjutkan ya Pak, begitu saudara. Ya, saudara berdoa aja lah, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Kemarin saya ngalami hal yang mustahil sebenarnya saudara. Kami para pendeta, para gembala diundang, ya awalnya kita nggak tahu siapa yang mengundang, pokoknya diundang namanya YAMSI, Yayasan Marhain Indonesia. Ya. Waktu kita datang saudara, ternyata yang buat YAMSI itu adalah seorang caleg dari P3. Jadi kita kemarin ketemu sama calegnya P3 saudara. Ya. Ya kita dikasih makan, dikasih janji-janji, nanti kalau saya menang bla 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 bla. Ya, itu juga dari dulu begitu saudara. Ya. Ya, kita doakan aja lah supaya ya, maksud Pak Benget nanti nyoblos P3 ya kan. Kalau lambangnya Ka'bah gimana ya, kita juga susah ini. Ya. Nah, tapi saudara itu kejadian-kejadian yang aneh di dalam dunia ini, saudara. Tapi doa orang benar itu besar kuasanya. Ya, jadi saudara jangan pegang caleg, jangan pegang siapa, termasuk jangan pegang Ganjar, ya. Sebab kalau bukan ditopang oleh Tuhan Yesus, nggak ada yang bisa. Saudara. Kalau memang Tuhan berkenan pakai Ganjar, puji Tuhan, ya karakternya sudah cukup bisa diterima, gitu kan. Dia akan melanjutkan kepemimpinan yang saat ini. Tetapi yang utama adalah orang percaya itu di dalam berdoa. Manusia boleh menentukan, merancangkan, tapi Tuhan yang menentukan. Manusia bisa merancangkan, tapi Tuhan Yesus Kristus yang menentukannya. Sebabnya saudara di dalam doa puasa ini jangan ragu dalam berdoa. Walaupun yang kita dalam doa itu masih itu saja saudara, tapi memang itu pokoknya yang harus kita doakan, gak bisa enggak saudara. Kita berdoa sampai Tuhan mengabulkannya, amin. Dan kita percaya Tuhan Yesus pasti mengabulkannya, karena doa yang kita ucapkan itu juga berasal dari Tuhan Yesus. Ya. Kita percaya ya pemilihan umum tahun ini hasilnya Tuhan yang menentukan. Amin. Untuk kemajuan bangsa Indonesia. Kita tidak mau mundur saudara, kita tetap maju. Bahkan Tuhan berjanji bahwa kamu adalah pemenang, lebih daripada pemenang. Jadi doa kita adalah doa pemenang saudara. Ya. Nah, Indonesia juga bisa sampai hari ini maju. Sebagian karena doa kita juga saudara. Doa begitu banyak orang dan doa orang benar bukan orang yang tidak benar. Orang yang benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dia dibenarkan. Orang lain tidak saudara. Jadi doa di luar Tuhan Yesus enggak ada dampak apa-apa saudara. Ya, enggak ada dampak. Karena apa? Yang mengabulkan doa yang berkuasa satu-satunya adalah Tuhan Yesus. Tidak yang lain. Biar mereka berteriak-teriak sedemikian rupa tidak akan sampai ke tahta Bapa di surga. Kecuali hanya nama Tuhan Yesus. Makanya saudara kita dituntut untuk berdoa sungguh-sungguh. Ya, berdoa dengan sepenuh hati, berdoa dengan iman, berdoa dengan penuh kepercayaan, ya, dan kita percaya Tuhan Yesus pasti mengabulkan. Dia yang berjanji, dia sanggup untuk menggenapinya, amin. Ya, pengalaman hidup kita juga begitu kan, saudara. Ada banyak persoalan, ada banyak kesusahan, ada banyak pergumulan hidup kita, tetapi selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan Yesus. Asal kita percaya, amin. Nah itu sebabnya ketika kita berdoa, iman kita bertambah, percaya kita bertambah, kedewasaan kita juga bertambah saudara. Sehingga Tuhan pakai kita dengan dahsyat dan luar biasa. Ya, baik, jadi saudara doa puasa, saudara mesti jalani dengan setia. Menara doa, saudara juga lakukan dengan setia. Doa keliling, saudara juga lakukan dengan setia. Karena semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua saudara, tadi waktu kita menyembah Tuhan ingatkan kepada kita, kalau saudara berdoa, jangan saudara berdoa
Tuhan, aku menyerahkan ini kepadamu. Saudara, kalau katakan aku, misalkan siapa? Arum pegang tasnya Ibu Gembala. Terus bilang, Ibu Gembala, aku menyerahkan tas ini kepadamu. Kayaknya si Arum bingung tuh. Lo ini miliknya Ibu Gembala, ngapain kamu menyerahkan? Saudara, segala sesuatu miliknya Tuhan Yesus, amin. Masa kita, Tuhan aku serahkan hidupku kepadamu. Oh, hidupku milik Tuhan Yesus. Ya kan? Hidupku milik siapa? Tuhan Yesus, bukan milik kita loh. Kita cuma sekedar menjalani saja. Nah, jadi Tuhan ingetin sama kita, jangan pernah berdoa aku menyerahkan. Ya. Yang boleh adalah aku berserah. Berserah beda sama menyerahkan. Ini kan milik Tuhan Yesus. Ya, lalu Tuhan percayakan pada kita. Tapi kita mau berserah pada rancangan Tuhan. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, kalau berdoa jangan sok tahu. Tuhan, aku tahu Engkau ada di sini. Ya. Sok tahu loh. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan Yesus itu omnipresent, hadir di mana-mana. Enggak usah bilang aku tahu. Yang paling tahu itu Tuhan. Ya. Yang boleh bilang apa? Aku percaya. Aku percaya Tuhan Yesus hadir di sini, itu berbicara tentang iman kita pada Tuhan Yesus. Karena sesuai dengan janjinya kita percaya, saudara, bahwa Tuhan hadir di sini. Ya, jadi jangan sok tahu, ya, biar kita percaya saja. Nah, untuk itu kita minta hikmat dari Tuhan Yesus supaya doa kita itu tidak melanggar kekudusan Tuhan. Contoh yang konkret, saudara, sebenarnya kalau saya nggak terlalu mempersalahkan Saul loh. Saul itu begitu sakit hati, saudara, ketika wanita-wanita Yerusalem bersorak-sorai. Sorak-sorainya gimana? Ya. Mula-mula Saul dulu. Saul mengalahkan beribu-ribu, hore, Saul mengalahkan beribu-ribu. Mungkin waktu dengar gitu Saul senang ya, oh aku mengalahkan beribu-ribu. Tapi dengar, ya, yang kedua dibilang Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Oh, dia kaget, saudara. Aku sebagai raja diperhitungkan beribu-ribu. Anak buahku diperhitungkan berlaksa-laksa. Aduh, sakit hati dia. Tapi memang kenyataannya begitu, saudara. Karena apa? Karena Tuhan memperhatikan Daud lebih daripada Saul. Kenapa? Karena Saul tidak mengandalkan Tuhan. Jadi yang membuat 1.000 atau 10.000 adalah ketika kita mengandalkan atau tidak mengandalkan Tuhan. Ya, dari pelajaran ini kita mau belajar, saudara. Yang pertama, doa kita nggak boleh salah. Ya, contoh doa yang salah. Terima kasih Pak Dokter ya, aku sudah disembuhkan. Oh, dokter itu luar biasa. Padahal dokter nggak bisa apa-apa sebenarnya tanpa Tuhan. Betul ya? Iya. Di dekat rumah kami ada dokter ya ngobatin orang penyakit gula. Gak lama dia meninggal karena gula. Gak bisa menyembuhkan diri sendiri juga walaupun dia tahu obatnya. Tapi Tuhan kita dahsyat, amin. Makanya saudara yang harus dipuji bukan dokter, bukan obat, ya, tetapi Tuhan yang memberikan kesembuhan. Tuhan kalau memberikan kesembuhan, nggak usah berobat juga bisa sembuh loh kalau Tuhan Yesus mau. Ya, orang yang 38 tahun bungkuk, minum obat apa dia?
nggak minum obat. Tuhan Yesus datangi langsung, ibu, engkau sudah sembuh. Yang bungkuk tiba-tiba bisa tegak, saudara. Ya. Nah, jadi mari kita berharap hanya pada Tuhan Yesus saja. Nanti Tuhan kasih hikmat, mungkin kita disuruh ke dokter, tetapi tetap yang harus dimuliakan adalah Tuhan Yesus. Jangan sekali-kali memuliakan dokter. Jangan sekali-kali kagum pada obat. Ya, semua itu cuma alat. Namanya alat, saudara, kalau nggak digunakan nggak ada fungsinya. Nah, kita mengasihi Tuhan Yesus yang selalu memberikan pertama keselamatan. Yang kedua kehidupan kita. Ya, kita hidup hari ini satu anugerah. Ya. Yang ketiga kesehatan kita, saudara. Ya. Walaupun mungkin ada sakit-sakit sedikit, tapi pada umumnya kita sehat. Makanya saudara jangan berhenti tiap hari doa Mazmur 91 itu harus saudara ucapkan. Supaya iblis gak punya kesempatan. Jadi kalau iblis mau naruh penyakit, kita sudah ngomong dulu. Ya, penyakit sampar menjauh daripadaku. Karena Tuhan Yesus, ya, dengan kepaknya aku berlindung dan seterusnya dan seterusnya. Iblis gak punya kesempatan. Waktu iblis mau datang pada Tuhan, Tuhan boleh gak aku kasih penyakit sama dia? Tuhan bilang dia sudah berdoa. Sudah menolak segala penyakit. Ya kan? Nah itu saudara rajin-rajinlah berdoa menolak segala penyakit. Banyak-banyak menyembah di dalam Tuhan Yesus. Karena senjata yang Tuhan berikan pada kita adalah menyembah dalam roh. Ya, kalau menyembah dalam roh, iblis gak akan tahan, saudara. Ya. Mana cucunya Bu Kris tadi keluar ya? Ya, dia dengar penyembahan dia langsung keluar tuh kayaknya tadi. Ya. Jadi iblis nggak akan tahan karena Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita untuk menginjak ular dan kalajengking. Ya. Jadi sadari kita orang-orang yang kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu terus kita berdoa buat bangsa kita Indonesia. Amin. Saudara jangan terkecoh dengan orang-orang yang ngomongnya asal aja. Hari ini saudara mesti berdoa juga buat Rocky Gerung itu. Ya, padahal dia anak Tuhan sebenarnya saudara. Cuma dia udah tinggalkan gereja, tinggalkan kepercayaannya, jadi ateis. Ya tidak percaya lagi pada Tuhan saudara. Ya, makanya kitab suci dibilang apa tuh ya waktu itu. Ya, nah. Orang-orang seperti itu harus kita doakan supaya diubahkan oleh Tuhan Yesus. Ya, supaya bangsa ini boleh mendengar kabar baik yang dari Tuhan Yesus, dari gereja, dari anak-anak Tuhan. Sehingga bangsa kita terus akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa biar pemilihan umum ini bisa berjalan dengan baik, dengan aman, dengan damai sejahtera. Ya, di dalam doa kita ada kata polarisasi massa. Saudara jangan salah ya. Apa namanya? Polarisasi massa. Polarisasi itu artinya mengelompok. Ya, kelompok itu polarisasi. Ya, massa itu adalah masyarakat yang begitu banyak. Ya, kita berdoa supaya nggak ada polarisasi massa. Kalau ada dua polarisasi massa, mereka berhadapan, ada namanya kecebong, ada namanya apa? Nah, kampret gitu kan. Kecebong sama kampret, padahal kecebong sama kampret nggak pernah perang loh. Ya, cuma di Indonesia aja nih kecebong sama kampret perang. Ya, nah jadi kita berdoa supaya Indonesia ini aman menjadi satu di dalam Tuhan Yesus. Orang boleh berbeda tetapi bisa tetap jadi satu. Amin. Ya, saudara di rumah berbeda-beda enggak? Bapak sama ibu beda enggak? Beda. Kalau enggak beda gimana? Nah, beda itu indah. Tapi harus bisa tetap jadi satu. Ya. Kemarin ada kesaksian ya orang yang ikut 212 begitu kokoh belain 212, tapi sekarang dia mulai nalarnya masuk.
Waktu itu ya di dalam satu rumah itu ada 2 kelompok. Ya, bapaknya milih Prabowo, mamanya dan anak-anaknya milih Jokowi. Ya. Ini kan berbeda, tapi katanya kita nggak pernah ribut tuh. Papanya bilang, ya udah kalau mama sama anak-anak mau pilih Jokowi ya silakan. Aku tetap Prabowo ya. Orang beda boleh, amin. Tapi nggak boleh berkelahi, nggak boleh polarisasi, bergontok-gontokan. Nah itu sebabnya saudara, Indonesia juga harus minimal ada 2 calon presiden. Kira-kira kalau cuma 1 calon jalan nggak nih? Gimana Bu Haria? Kalau ternyata nanti cuma ada 1 calon misalkan cuma Ganjar gitu kan. Pemilihan umum jalan terus nggak? Bu Frida jalan nggak pemilihan kira-kira? Bu Gembala? Nggak tahu, jujur nggak tahu. Pak Benget, kalau cuma ada 1 pasang gitu gimana nih, tetap jalan nggak pemilu nih? Tetap ya? Iya, lawannya kotak kosong. Nggak enak ya, kalau lawan presiden lawannya kotak kosong. Yang celaka yang menang kotak kosong. Di beberapa tempat begitu saudara, calonnya cuma ada 1 waktu pilkada. Mau nggak mau lawannya kotak kosong. Pernah nggak terjadi itu yang menang kotak kosong? Enggak sih, ya kebetulan yang menang ya calonnya itu saudara. Nah saudara berbeda itu boleh. Ya, mari saudara berdoa supaya tetap kita menjadi satu bangsa Indonesia yang utuh, tentunya presidennya yang Tuhan pilih, bukan yang kita pilih. Amin. Sebab kalau kita pilih salah nggak? Bisa salah. Samuel pilih siapa ya waktu itu ya? Anak-anaknya Isai ada berapa sih? Iya, anaknya Isai ada berapa itu ya? 8. Ya. Semuanya hebat, kuat-kuat. Kecuali Daud, kecil, imut-imut. Kerjanya cuma gembalakan domba. Tentu Samuel lihat, oh ini militer ini badannya luar biasa, ini luar biasa, ada Tuhan, bukan semua. Masih ada gak anakmu katanya Samuel? Kan ini gak dipilih sama Tuhan Yesus, gak dipilih oleh Tuhan. Ada gak anakmu lagi? Ada, tapi imut-imut sono lagi menggembalakan domba, panggil dia katanya. Jadi Tuhan gak melihat muka, Tuhan melihat hati. Amin. Nah, coba lihat hati kita ini, hatimu ya tulus nggak dalam ikut Tuhan Yesus? Ya, karena Tuhan nggak lihat muka, Tuhan nggak lihat penampilan, Tuhan nggak lihat kekayaan. Tuhan Yesus lihat hati kita. Makanya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situlah terpancar kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang kami renungkan saat ini. Biarlah Tuhan Yesus yang memilih presiden kami yang berasal dari Tuhan Yesus, yang Tuhan kenal hatinya, Tuhan kenal karakternya, yang untuk memajukan bangsa Indonesia, yang dipakai untuk menghancurkan segala bentuk kejahatan di Indonesia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat daerah-daerah yang masih tertinggal saat ini, belum ada aliran listrik, katanya ada 7.400 desa yang belum teralirin listrik. Kiranya Tuhan menolong, membukakan jalan sehingga mereka pun dapat menikmati listrik seperti yang kami nikmati ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ajar kami untuk selalu bersyukur untuk segala yang kami nikmati dalam hidup ini, untuk oksigen yang kami nikmati dengan gratis, untuk kesehatan kami, untuk hidup kami, untuk keluarga kami, untuk rumah kami, untuk banyak hal dalam hidup kami ya Bapa. Biarlah kami bangga kepada Tuhan Yesus dan kami setia berdoa. Baik di dalam doa puasa, menara doa, doa keliling, bahkan doa kami di tengah malam. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
kita bawa persembahan kepada Tuhan, kita baca 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan buah anggurnya. Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Kita akan memberikan persembahan kita ke satu pujian. Sungguh alangkah baiknya. Alangkah baiknya, alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun, dari janggutnya jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Sebab kesinilah Yesus memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun, dari janggutnya jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Sebab kesinilah Yesus memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya.
betapa mulia nama-Mu Bapa, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang, betapa mulia nama-Mu Bapa. Yesus, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang, betapa mulia nama-Mu Yesus. Bapa di surga, Maha Mulia, Engkaulah Allah yang kekal, Bapa Allah yang selalu dipuji, dihormati oleh semesta. Bapa memberi hidup, pencipta segala sesuatu, keselamatan dan anugerah Bapa hanya di dalam Tuhan Yesus. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan Allah Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa di sorga Maha Mulia, kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBI Hati Kudus diberi hati yang baru dan roh yang baru, serta diberikan telinga seorang murid Tuhan Yesus. Kami mohon penyertaan Bapa. Kami berdoa dan beriman bahwa jemaat GBI Hati Kudus taat pada firman Tuhan Yesus, setia beribadah kepada Tuhan Yesus, hidup dalam kerendahan hati, dan selalu rela ditegur oleh firman Tuhan Yesus, serta selalu hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Kiranya Tuhan Roh Kudus selalu menolong dan menuntun. Bersama-sama, Tuhan Yesus Raja Semesta, kami kuat karena pertolongan Tuhan Yesus. Hidup kami adalah anugerah Tuhan Yesus. Kami selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami matikan keinginan daging. Kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Hati Kudus beserta keluarganya, kiranya diberi perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBI Hati Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBI Hati Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Silakan Sis Popo. Besar anugerah Bapa bagi kami, anak-anaknya. Ajar kami untuk menghormati Bapa dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Dalam
nama Tuhan Yesus kami berdoa, menghentikan korupsi di seluruh kegiatan di Indonesia. Kiranya kejujuran, keadilan, kemakmuran menjadi gaya hidup seluruh masyarakat Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menghentikan politik identitas dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Kami tolak pemimpin bangsa yang korup. Kami hentikan kelompok intoleran dan kami hancurkan radikalisme. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus kami menghancurkan jaringan narkoba di seluruh Indonesia. Kiranya Badan Narkotika Nasional Indonesia diberi kemampuan untuk mencegah penyalahgunaan pemakaian narkotika. Kami berdoa kiranya seluruh rakyat Indonesia dibebaskan dari pengaruh narkoba. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kiranya menjelang pemilu tahun 2024, hati bangsa Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menghilangkan kebencian, menghilangkan permusuhan dan perpecahan di Indonesia. Kiranya tidak terjadi polarisasi massa dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Berikanlah ya Tuhan Yesus calon presiden yang dapat meneruskan kepemimpinan saat ini. Amin. Tuhan Roh Kudus penuntun kami berdoa kiranya Roh Kudus selalu membimbing kami. Kami berdoa kiranya terbangun komunikasi yang baik di antara keluarga kami, kiranya para orang tua membangun komunikasi yang baik kepada anak-anak mereka. Kiranya anak-anak menghormati orang tua mereka agar mereka panjang umur dan baik keadaannya. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Kiranya nama Tuhan Yesus selalu ditinggikan. Amin. Bersama-sama dua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan. Kiralaya takaralawasi kiralaya ralaya rala papa papa. Ya ralaya takaralawasa andaralawasi kiralaya rala pasaralawasi kirala papa. Ya ralaya 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 rala papa 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 papa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kalau kami sudah memuji-Mu, menyembah-muliakan nama-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berikan kami semua pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus, hidup kudus di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga sudah membawa persembahan kami, persepuluhan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau Kau masih berikan kesempatan kami untuk semua ini, biar semua ini Tuhan Yesus yang memberkati kami semua, yang ada di gereja maupun ada yang di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Saatnya kami mau berdoa syafaat Tuhan untuk keluarga kami semua ya Tuhan Yesus. Bapak di surga, kami berdoa untuk Bapak Gembala dan keluarga, biar Kau memberikan damai sejahtera dan sukacita. Kau berkati Bapak Gembala, biar semakin hari semakin sehat dan nama Tuhan selalu dimuliakan, ditinggikan. Berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, pakai hamba-Mu seturut dan kehendak-Mu dan rencana-Mu Bapa. Berdoa untuk anak-Mu Divo, biar Kau berkati anak-Mu Divo Tuhan, pakailah dia dan lebih-lebih lagi ya Tuhan, biar nama Tuhan selalu dimuliakan, ditinggikan dalam kehidupannya Divo Tuhan. Haleluya. Saya berdoa untuk keluarga Bapak Hadi dan Ibu Haryawati. Kau berkati Bapak Hadi di dalam pekerjaannya Tuhan Yesus, dalam pelayanannya, berkati rumah tangganya. Begitu juga untuk Bu Haryawati Tuhan, Kau memberkatinya Tuhan. Biar Bu Haryawati semakin hari semakin lebih-lebih di hadapan Tuhan Yesus, dan Bu Haryawati boleh menjadi berkat dimanapun berada. Haleluya.
Kami berdoa untuk Bu Alfreda, Tuhan Yesus Kau berkati seluruh hidupnya. Kami ucap syukur kalau Engkau sudah menyembuhkan Ibu Alfreda dengan tuntas Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus. Berkati suami dan anak mantu cucu mereka. Begitu juga untuk Bu Santi, Tuhan Kau berkatinya Tuhan dimanapun Bu Santi berada. Berkati keluarganya, berkati anak mantu cucu mereka. Kami berdoa untuk Arum Tuhan, Kau berkati Arum, berkati Bu Sumarse, biar terus sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai Arum lebih-lebih lagi di gerejamu tempat ini ya Bapak. Kalau dia sebagai bendahara Tuhan, biar Kau berikan hikmat marifat yang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Pak Benget, Kau berkati Pak Benget dalam kehidupannya, dalam keluarganya, dalam pelayanannya, di dalam langsung berkati anak istrinya Tuhan Yesus. Dan juga berdoa untuk Dennis, Kau berkatinya Tuhan, biar Dennis makin hari makin dipakai Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Bu Grace Tuhan, berkati Tuhan Yesus, apa menjadi kebutuhannya, segala masalahnya apapun juga, biar Kau yang menolong Bu Grace di dalam nama Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus. Haleluya. Saya juga berdoa untuk Popo, Kau berkati Popo ya Tuhan Yesus, biar Popo semakin hari semakin sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa mungkin kalau ada Mbak Yanti Tuhan, Kamu berkatinya Tuhan, dan Mbak Yanti Kamu buka jalan supaya dia juga bisa ke gereja lagi ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa untuk Bu Yohana Tuhan, Kamu berkati ya Tuhan, berkati pelayanannya, berkati anak mantu cucu dan suaminya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga berdoa untuk Oktes dan Dina Tuhan yang walaupun masih kerja, dia tetap ikut beribadah kepada-Mu, Kamu berkatinya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Saya berdoa untuk Nini, biar Kamu berkati Nini dalam pekerjaan usahanya, berkati suaminya, berkati Om Masin. Kami serahkan keluarganya, kami hanya berharap semuanya hanya kepada Tuhan Yesus. Sebab Kau baik bahwasanya untuk selama-lama kasih setiamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mohon Tuhan yang mengabulkan dan segala doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Tuhan Yesus, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesuslah tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh, Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan Yesus menudungi kami. Di bawah sayap Tuhan Yesus kami berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Amin. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan Yesus ialah tempat perlindungan kami. Bapa di surga ialah tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Sebab malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkai, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus. Bila kami berseru kepada Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur, Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Kiranya Bapa
memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari kita berdiri, arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus, Bapa Roh Kudus yang selalu rindu memberkati kita semua. Bapa di sorga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajah Bapa dan memberi kau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa terima kasih. Bapa kiranya ibadah doa puasa pagi ini berkenan di hati Bapa, berkenan di hati Tuhan Yesus, berkenan di hati Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kalau kami berbuka puasa, Tuhan memberkati kami, berkati Ibu Santi yang menjadi saluran berkat bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom semuanya. Shalom yang ada di gereja, shalom yang ada di rumah. Tuhan Shalom. memberkati kita. Silakan Ibu Santi, ada yang mau disampaikan? Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, saya dari rumah dengan mertua. Oh iya, Mertua mendengarkan dari tadi. Oh iya, Ya, puji Tuhan. ya, ya Bapak di rumah enggak. Saya menjaga mertua. Ya, nggak apa-apa. Jadi saya di rumah. Itu pelayanan, nggak apa-apa. Ya, shalom Popo. Shalom, Shalom Papa. Yati. Shalom, Tuhan Pak. memberkati. Amin. Terima kasih. Badem. Ya, shalom Bu Yohana. Shalom, Shalom Ibu Pak Nini, masih ada Ibu Nini. Shalom Oktris, Dina. Ya, semuanya Tuhan memberkatinya. Haleluya. Sebentar untuk yang di Zoom bisa dibuka videonya. Baik, 1, 2. Oke. Selamat siang, katakan 5 hal tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus Mulia, Tuhan Yesus agung, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus penyembuh kami, Tuhan Yesus Selamat siang, penyelamat kami. Tuhan Yesus Haleluya. Amin.